Bab ke-56. Babak 56 hari kedua bulan Imlek kedua, naga mengangkat kepalanya. Sudah lama berlalu, tapi tidak ada yang berani naik panggung. Akhirnya, Suyi tidak menunggu lagi. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia berjalan keluar panggung. Tatapan orang banyak mengikutinya, ekspresi mereka tertegun, bingung, atau linglung. Ini adalah mikrokosmos yang jelas dari berbagai aspek kehidupan manusia. Tuan Su, silakan duduk. Fushan mengambil inisiatif untuk menyambutnya, dengan ekspresi hormat di wajahnya. Jadi kursi kosong di samping Fushan disediakan untuk Suyi. Salah satu negara besar tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Segalanya masuk akal sekarang. Yang lain kemudian mengerti juga. Tapi ini hanya membuat ekspresi mereka semakin rumit. Itu hanya sebuah kursi kosong, tapi dari situ terlihat jelas betapa Fushan sangat menghargai Suyi. Tidak dibutuhkan. Masalah ini telah diselesaikan, jadi saya akan berangkat. Suyi menggelengkan kepalanya dan menolak. Lagi pula dia tidak pernah menyukai suasana berisik dan ramai seperti ini. Fushan tidak berani membujuknya. Sebaliknya, dia memerintahkan. Petugas, antar Kuan Su kembali. Tuan Kota Fu, izinkan saya. Huang Qianjun ada di dekatnya. Dia bangkit dan segera berjalan mendekat. Ni Teng ragu-ragu, lalu melakukan hal yang sama. Saat dia melihat ini, Ni Beiyu merasa sangat bersyukur. Putranya selalu sombong, tapi ini menunjukkan bahwa penampilan Suyi sebelumnya sudah cukup untuk meyakinkannya. Suyi tidak berkata apa-apa lagi. Dia langsung keluar dari tempat tersebut. Huang Qianjun dan Ni Teng mengikutinya. Ketika mereka melihat ini, gelombang melonjak melalui hati para petinggi yang berkumpul sekali lagi. Huang Qianjun adalah putra dan pewaris kepala keluarga Huang Yunchong, sedangkan Ni Teng adalah putra komandan penjaga, Ni Beiyu. Namun sekarang, keduanya bertindak seperti pelayan belaka, mengikuti Suyi atas kemauan mereka sendiri. Ini berarti sesuatu yang sangat berbeda. Ini buruk. Ketika dia melihat ini, Li Tianhan tiba-tiba teringat sesuatu. Jantungnya mengepal, dan ekspresinya berubah. Kembali ke pesta ulang tahun ibu pemimpin keluarga Wen, Fushan, Ni Beiyu, dan Huang Yunchong menentang pembubaran pernikahan Suyi, meskipun itu berarti menentang keluarga Li. Li Tianhan dan putranya berasumsi ini karena Wen Lingzhao. Murid Grandmaster? Mereka pikir itulah satu-satunya alasan mengapa tokoh berpengaruh seperti itu akan mendukung keluarga Wen. Tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Tapi kenapa Fushan begitu mementingkan Suyi? Ekspresi Li Tianhan tidak yakin, hatinya berat. Dia sangat menyadari bahwa, meskipun penampilan Suyi mengesankan, dia masih seorang pemuda di alam sirkulasi darah. Tingkat kekuatan itu tidak cukup untuk membuat rubah tua seperti Fushan dan Huang Yunchong memperlakukannya dengan sangat hormat. Ini berarti Suyi punya rahasia lain, sesuatu yang masih belum dia ketahui. Dan rahasia inilah, apapun itu, yang menjelaskan rasa hormat Fushan terhadap Suyi. Li Tianhan tidak berani menunda ayah manapun. Dia segera membisikkan perintah kepada petugas tua di sampingnya. Punggawa tua itu segera bergegas pergi. Saat dia melihat Suyi menghilang di kejauhan, Zhou Huaiqiu menghela nafas. Dia ragu-ragu, tapi pada akhirnya, dia tidak mengejarnya. Dia mempunyai firasat tertentu bahwa meskipun dia membuang seluruh harga dirinya dan memohon pada Suyi untuk kembali ke Blue River Sword Manor, Suyi tidak akan setuju. Tetap saja, mau tak mau dia merasa kasihan, dan mau tak mau dia menyesalinya. Ketika dia pertama kali jatuh kembali ke dalam debu fana, tidak ada yang peduli dengan kesejahteraannya. Bahkan aku menjauhkan diri darinya. Hari ini, dia kembali ke Marshall Dao, mengungkapkan kecemerlangan yang lebih mempesona dari sebelumnya. Bagaimana mungkin dia bisa kembali ke Blue River Sword Manor, tempat yang pernah sangat menyakitinya? Tapi cukup. Tidak ada gunanya. Zhou Huaiqiu menarik napas dalam-dalam, lalu menekan penyesalan yang mengalir di dalam hatinya.
Junior Apprentice Sister Nanning, sepertinya kamu sangat gan melihat Sui pergi, kata Ni Hao dengan dingin. Melihat keadaan pingsan Nanning, dia tidak bisa menahan amarahnya. Nan yang melompat, dan ekspresinya berubah drastis. Akhirnya, dia menghela nafas lembut, terdengar sedih. Senior Apprentice Bretterni, kamu tahu bahwa Suyi dan aku menemani satu sama lain selama 3 tahun. Saya pikir jalan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Siapa yang bisa mengantisipasi semua yang kita lihat malam ini? Semakin banyak dia berbicara, semakin gelap ekspresi Ni Hao. Kata-katanya hanya mengobarkan api kecemburuan di hatinya. Nan yang jelas menyadari hal ini, jadi dia mengubah taktik. Tetapi magang senior, saudara Ni, Anda memiliki tempat yang abadi dan tak tergantikan di hati saya. Selain itu, jika aku benar-benar masih mempunyai perasaan terhadap Sui, bagaimana aku bisa menjalani setahun penuh tanpa banyak bertanya tentang dia? Dia menyandarkan kepalanya ke bahu Ni Hao yang lebar dan berbisik. Aku sebenarnya senang melihatmu semarah ini. Itu membuktikan bahwa kamu peduli padaku. Ekspresi Ni Hao langsung melembut. Dia mencium aroma lembutnya, dan ketika dia berbicara, nadanya jauh lebih lembut. Junior Apprentice Sister, barusan aku menjadi terlalu bersemangat. Nan yang mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan mengaitkannya ke lengan Ni Hao. Dia membisikkan kata-kata manis. Kakak magang senior, jangan jelaskan. Saya mengerti. Tapi di dalam hatinya, dia bertanya-tanya. Haruskah aku menemui Sui sebelum kita meninggalkan kota Guangling? Sepupu, Sui itu sungguh tercela. Dia menyembunyikan kultivasinya selama ini. Dia telah bermain-main dengan seluruh keluarga sepanjang tahun. Wen Xiaobei benar-benar marah, tapi dia hanya berani membisikkan keluhannya di sebelah Wen Juiwan. Dia tidak pernah berbohong kepada kami. Kami baru saja mengabaikannya, kata Wen Juiwan dengan sedih. Malam ini seharusnya menjadi kesempatannya untuk menjadi sorotan, hari di mana dia menyebarkan reputasinya kemana-mana. Namun dunia tidak dapat diprediksi. Siapa sangka dia akan menjadi pecundang paling konyol di perjamuan gerbang naga? Dia akan menjadi batu loncatan bagi Sui. Sepupu, jangan bilang kita akan membiarkan ini begitu saja, kata Wen Xiaobei dengan enggan. Apakah kamu ingin melawannya? Wen Juiwan berkata dengan dingin, menatap Wen Xiaobei seolah dia idiot. Kamu masih belum mengerti? Sui tidak hanya memulihkan budidayanya, bahkan penguasa kota sangat mementingkan dia sekarang. Mulai hari ini, dia bukan lagi cacing menyedihkan yang bisa diinjak-injak keluarga Wen sesuka hati. Dia praktis melontarkan kata-kata ini, nadanya mengungkapkan kepahitan, kemarahan, kekesalan, dan keengganannya. Meski telah dihina dengan kejam, Wen Xiaobei hanya bisa menundukkan kepalanya. Li Jianyu, apakah kamu sudah menyiapkan hadiah juara? Fushan berseri-seri. Pemenangnya akan menerima 1000 tel emas, 3 batang obat spiritual, 10 kelompok mutiara, dan buku besar seni bela diri tingkat kuning. Ini adalah hadiah yang sangat menarik. Semua orang di jamuan makan menoleh untuk melihat Li Jianyu. Li Jianyu membeku, lalu mendengus. Hadiah remeh seperti itu? Tidak perlu mengingatkan saya. Saya akan meminta seseorang mengantarkannya besok pagi. Dia datang ke perjamuan dengan asumsi bahwa dengan Mo Tianling, mereka memiliki ini di dalam tas. Karena itu, dia belum menyiapkan hadiahnya. Namun kedatangan Sui telah menghancurkan semua rencananya. Dia tidak baru saja kehilangan Pulau Spirit Bambu. Sekarang dia harus mulai mencari tahu dari mana dia mendapatkan semua harta karun itu. Jika dia mengatakan dia tidak marah, dia pasti berbohong. Jangan lupakan Pulau Spirit Bambu. Mulai hari ini, kota ini berada di bawah yurisdiksi kota Guangling dan tanah milik penguasa kota. Jika saya menemukan orang yang tidak berkepentingan di atau dekat pulau itu, saya akan membunuh mereka di tempat. Meskipun Fushan tertawa saat mengatakan ini, kata-katanya sangat mematikan.
Hah! Li Jianyu tidak bisa duduk lebih lama lagi. Dia bangkit, mengibaskan lengan bajunya, lalu pergi. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan mati karena marah. Para petinggi kota Cloudfall bangkit dan mengikutinya segera setelahnya. Sebaliknya, suasana di sisi kota Guangling memanas. Semua orang tertawa dan mengobrol satu sama lain, minum untuk merayakannya. Bagaimanapun, Sui telah mewakili kota Guangling dalam merebut kejuaraan. Hal ini juga membuat para petinggi kota mendapat perhatian yang baik. Mereka dengan anggun berpura-pura mengabaikan yang kalah saat mereka menyelinap pergi sebelum perayaan berakhir. Langit malam menggantung di atas perairan Great Ajo. Ribuan layar berkibar tertiup angin, dan lentera yang tak terhitung jumlahnya bagaikan naga. Berita tentang Sui yang menempati posisi nomor 1 di perjamuan gerbang naga menyebar ke kedua sisi sungai dengan kecepatan yang mengejutkan. Tak lama kemudian, warga biasa di kedua kota pun mengetahuinya. Tak lama kemudian, suara keributan memenuhi udara, bergema sepanjang langit malam. Gerbang kota. Kalian berdua harus kembali. Tidak perlu menemaniku lebih jauh lagi, kata Sui, berhenti sejenak untuk melihat ke arah Huang Qianjun dan Niteng. Huang Qianjun mengangguk dan tersenyum. Dia tahu lebih baik untuk tidak mendorong. Niteng ragu-ragu, lalu membungkuk pada Sui. Saudara Su, terima kasih telah mencerahkan saya. Saya akan mengingat kebaikan ini selama sisa hidup saya. Cara Sui menggunakan duelnya dengan Mo Tianling untuk mendemonstrasikan tangan penangkap burung pipit membantu Niteng akhirnya menyadari esensi dan pesona sebenarnya dari seni bela diri miliknya. Menghadapi Sui sekarang, dia merasa kagum dan hormat. Ingat apa yang kamu katakan saat itu? Sui mengangguk, lalu berbalik dan berjalan melewati gerbang. Apa yang aku katakan saat itu? Hati Niteng bergetar. Lalu, dia menarik napas dalam-dalam. Sui sudah jauh, tapi Niteng tetap menghadapinya dan mengepalkan tinjunya. Saudaraku Su, jangan khawatir. Aku, Niteng, tidak akan pernah lupa. Apa yang kalian berdua bicarakan? Huang Qianjun mau tidak mau bertanya. Bukan urusanmu. Niteng berbalik dan pergi. Huang Qianjun bergegas mengejarnya. Oke, Kakani, tunggu aku. Ayo, kita berdua berada di pihak saudara Su. Jadi kita harus lebih mengenal satu sama lain. Bagaimana kalau kita pergi ke salah satu perahu bunga itu dan bersenang-senang? Aku hanya tahu gadis itu. Dia terkenal karena kecerdasan dan suara nyanyiannya, dan dia ahli dalam segala jenis instrumen. Di kota Guangling, dia... Keduanya perlahan menghilang di kejauhan. Sementara itu, Sui berjalan santai melewati jalanan kota yang kosong. Sebagian besar penduduk kota pergi menyaksikan perayaan tersebut. Jalanan biasanya ramai dengan aktivitas, tetapi hari ini, semuanya ditinggalkan. Lampu padam, dan pintu ditutup. Dari waktu ke waktu, dia melihat kelompok-kelompok yang tersebar kembali dari luar gerbang. Semuanya dengan bersemangat mendiskusikan perjamuan gerbang naga dan hasil kompetisinya. Namun bahkan ketika mereka melewati Sui, tak satu pun dari mereka mengenali pemuda yang dengan mudahnya membawa pulang kejuaraan. Ketika Sui sampai di klinik aprikot, dia berbalik dan menatap langit malam. Bulan bersinar terang, namun bintang-bintang jarang terlihat, awan pucat selembut kapas. Bahkan dari kejauhan, samar-samar dia bisa membedakan suara pesta pura. Dalam kegelapan malam yang sunyi, suara itu terdengar sekilas dan halus. Kapan gejolak urusan manusia berakhir? Hanya setelah jalanan yang ramai menjadi tenang, semuanya tampak paling otentik. Sui bergumam pada dirinya sendiri, lalu kembali ke pondok aprikot. Sosok kurusnya tampak menyendiri dan tidak terikat. Ini adalah tahun ke-399 dalam sejarah dinasti Zhou, hari kedua bulan kedua kalender lunar, serta bulan kedua musim semi. Ini adalah hari di mana serangga terbangun dari hibernasi, hari kelahiran kembali secara universal. Jika kamu mempelajari bintang-bintang,
kamu akan menemukan bahwa dari 28 rumah surgawi, yang pertama dari 7 rumah yang terdiri dari naga biru menampakkan dirinya di timur, namun sisa tubuh naga itu masih tenggelam dalam kegelapan. Oleh karena itu, hari ini dikenal sebagai Hari Naga Mengangkat Kepalanya. Pada hari ini, 1 tahun setelah kehilangan kultivasinya dan menikah dengan keluarga Wen, Sui melangkah ke arena gerbang naga. Keahliannya mengejutkan seluruh penonton. Dia menjadi pusat perhatian. Warga pun gempar. Tapi meski hampir tidak ada yang mengetahuinya, dalam kehidupan ini, hari ini adalah hari ulang tahun Sui juga. Dan pada hari inilah ibu inkarnasinya saat ini, Ye Yufei, jatuh sakit dan meninggal dunia. Saat itu, dia baru berusia 4 tahun, dan dia meninggalkannya sendirian. Bab ke-57. Bab 57. Nasibku. Begitu Sui memasuki halaman, Qingwan yang berpakaian merah melayang keluar dari kamarnya. Tuan Mistik, ketika Anda berada di luar rumah, sekelompok besar orang bersembunyi di luar halaman, semuanya bersenjata dan siap berperang. Mereka semua memancarkan haus darah yang pekat. Itu menakutkan. Wajahnya yang cantik menunjukkan keterkejutan dan teror yang berkepanjangan. Dia tampak tegang. Dia jelas-jelas ketakutan yang tidak masuk akal. Di mana mereka? Suye menyipitkan matanya. Qingwan menjulurkan lidahnya, lalu berkata dengan suasana perayaan. Aku tidak tahu kenapa, tapi mereka sudah pergi. Suye mengerutkan alisnya. Masuklah. Lalu ceritakan padaku apa yang terjadi lebih detail. Dia kemudian berjalan di depannya. Oh, oke. Qingwan bergegas mengejarnya. Entah kenapa, tapi setelah Sui kembali ke halaman, dia merasa jauh lebih tenang, seolah dia menemukan batunya. Meskipun dia masih lemah lembut, penakut, dan penuh hormat setiap kali dia menghadapi Sui, mengajaknya berada di sisinya masih lebih baik daripada merasa takut sendirian. Segera, sebuah lampu menerangi ruangan, menghilangkan kegelapan dan memberi kehangatan. Qingwan berdiri tidak jauh dari Sui sambil meringis. Kakinya yang seputih salju telanjang, dan jari-jari kaki kecilnya yang halus terkepal dan terlepas berulang kali. Kenapa kamu begitu gugup? Saat dia melihatnya bertingkah seperti ini, Sui hanya bisa mengerutkan alisnya. Qingwan buru-buru menggelengkan kepalanya. Guru mistik, saya tidak gugup. Kamu berbohong. Sui duduk. Tatapannya beralih dari kakinya yang seperti batu giok hingga ke wajahnya yang sangat cantik. Saat Anda gugup, Anda mengatupkan jari-jari kaki, bulu mata Anda bergetar, tangan Anda mengepal dan melepaskannya di depan Anda, dan tanpa sadar Anda memainkan pakaian Anda. Qingwan membeku. Pipi kemerahannya memerah. Dia merasa seolah-olah dia telah mengetahui seluruh dirinya dan mengungkapkan semua rahasianya, seolah tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Ini hanya membuatnya semakin gugup. Tersembunyi di balik rambut panjangnya, ujung telinga kecilnya yang berbentuk sempurna berubah menjadi merah cerah. Pengecut, pemalu, gugup, di mana Wurokyu menemukan jiwa yang seperti ini? Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok keningnya. Kemudian, dia mengubah taktiknya sepenuhnya. Ceritakan padaku tentang orang-orang yang sedang menyergap di sini. Qingwan langsung menghela nafas lega. Dia merenung sejenak, lalu berkata, Saya bersembunyi di pohon belalang tua, dan saya mendengar sebagian percakapan mereka. Dengan suaranya yang lembut dan lengket, dia menceritakan kejadian malam itu dari awal hingga akhir. Ketika dia menyelesaikan ceritanya, alis Sui terangkat, dan dia dengan lembut mengetukkan jarinya ke meja. Dia menatap cahaya lilin dengan penuh perhatian, tenggelam dalam pikirannya. Menurut Qingwan, kelompok yang melakukan penyergapan berasal dari keluarga Li. Terlebih lagi, mereka datang atas perintah Limoyun, dan mereka menunggunya kembali dari perjamuan gerbang naga. Kemudian, mereka menyerbu ke pondok aprikot dan membunuhnya. Hanya saja, sesuatu yang tidak terduga telah mengganggu rencana mereka.
Seorang petugas tua bergegas mendekat, memberitahu kelompok yang melakukan penyergapan bahwa rencana telah berubah, dan mereka semua mundur. Yang Sui tidak mengerti adalah alasan mereka melakukan ini. Dia tidak menaruh dendam pada Lee Mo-yun. Kenapa dia ingin membunuhku? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Wen Lingzhao? Sui teringat kejadian di pesta ulang tahun ibu pemimpin keluarga Wen. Mungkin itulah masalahnya. Menurut Huang Qianjun, Lee Mo-yun sudah lama tergila-gila padanya. Dia bahkan mengumumkan, berulang kali, bahwa dia akan menikahinya atau tidak dengan siapapun. Dari sini, aku dapat menyimpulkan bahwa dia berencana membunuhku, membuat celah, dan menggantikanku. Sui hanya bisa menghela nafas. Istri nominalku ini sungguh bermasalah. Yang pertama adalah Wei Jingyang. Sekarang Lee Mo-yun. Sekarang dia berada di Heaven's Origin Academy, dan merupakan murid Grand Master pada saat itu. Saya khawatir dia sudah menarik perhatian banyak pria muda yang penuh nafsu dan sombong. Tuan Mistik, apa yang kamu rencanakan? Qingwan bertanya dengan lemah. Bahkan jika aku membunuh semua pengagumnya, aku hanya akan mengobati gejala masalahnya, bukan akar masalahnya, kata Suyu dengan santai. Setelah kejadian ini, saya semakin bertekad untuk membubarkan pernikahan ini. Hanya dengan begitu saya dapat melepaskan diri dari masalah ini untuk selamanya. Tuan Mistik, kamu ingin menolak istrimu? Qingwan berkata dengan hampa. Kenapa tidak? Tanya Suyi balik. Menurutmu aku tidak terlalu kejam, kan? Tidak, aku tidak. Qingwan segera menggelengkan kepalanya. Suye merosot kembali ke kursinya. Tiba-tiba, dia tertawa. Lupakan saja. Ini hari ulang tahunku. Mari kita tidak membahas hal-hal tidak menyenangkan seperti itu. Dia mengambil termos dari meja dan menuang minuman untuk dirinya sendiri. Qingwan berkata ragu-ragu. Guru Mistik, apakah tidak ada yang melakukan apapun untuk merayakan ulang tahunmu? Suye menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah menyukai hal semacam itu. Qingwan tiba-tiba tampak lebih berani. Kemudian, bolehkah saya bertanya berapa umurmu sekarang? Kalau dijumlahkan, umurku 108.017 tahun. Kata Suyi begitu saja. Oh, tapi anggap saja aku berumur 17 tahun. Qingwan linglung, dan dia merasa sedikit tersesat, tapi dia tidak bertanya apapun. Setelah hening beberapa saat, dia mengumpulkan cukup keberanian untuk berkata, Guru Mistik, bagaimana kalau saya menyanyikan lagu ulang tahun untuk Anda? Jika kamu mau, kata Suyi, tapi pikirannya melayang ke tempat lain. Di bawah cahaya lampu, Qingwan menarik napas dalam-dalam, dengan lembut meremas gaun merahnya, dan membuka bibir merah mudanya. Suara seperti lagu surgawi atau nyanyian halus segera bergema di seluruh ruangan. Guru Mistik, berumur panjang seperti bulan, terbit seperti matahari, menjulang tinggi seperti pegunungan selatan, tidak pernah jatuh atau runtuh, tumbuh subur seperti pohon pinus. Suaranya lembut, seperti air yang menggelegak dari mata air atau aliran sungai yang mengalir melalui lembah. Suye sempat tertegun, tapi tak lama kemudian, senyuman tipis terlihat di wajahnya. Ini adalah lagu ulang tahun kuno. Gadis itu sebenarnya cukup bijaksana. Dia mendengarkan dan minum dengan santai dan nyaman. Di luar jendela, langit malam berangsur-angsur menjadi gelap dan bintang-bintang bersinar. Melodi Qingwan yang indah dan halus adalah pelengkap sempurna untuk malam seperti ini. Di bawah langit malam yang sama, keluarga Li. Tangan Lee Mo-yun mengepalkan pedangnya, dan wajah tampaknya menjadi gelap dan berkerut hingga tak dapat dikenali lagi. Dia melawan amarah dan kepahitannya, mengertakkan giginya begitu keras hingga sepertinya giginya akan patah. Malam ini seharusnya menjadi kesempatan sempurna untuk menyerang. Dia sudah mengatur segalanya. Begitu Sui meninggal, dia akan berangkat ke Akademi Asal Surga dan mengunjungi Wen Lingzhao. Dia bahkan sudah menyiapkan hadiah yang akan dia berikan padanya.
Namun siapa sangka semua rencananya akan gagal di menit-menit terakhir, dan semuanya akan sia-sia? Petugas tua di sisinya berbisik. Tuan muda, kepala keluarga telah berbicara. Anda harus berangkat malam ini, dan Anda tidak boleh memasuki kota Guangling dalam waktu dekat tanpa perintahnya. Li Moyun tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia menggeram. Jadi bagaimana jika limbah itu telah memulihkan budidayanya? Jadi bagaimana jika dia mengalahkan Mo Tianling? Apakah ayah benar-benar akan mengusirku hanya karena itu? Dadanya naik turun dengan hebat. Dia sudah mendengar tentang apa yang terjadi di jamuan makan malam ini. Inilah sebabnya dia harus membatalkan rencananya. Petugas tua itu berbisik. Tuan muda, kepala keluarga tidak mengkhawatirkan Sui. Dia juga tidak mengkhawatirkan Fushan, Huang Yunchong, atau Ni Beihu. Dia khawatir kemarahanmu akan membuatmu melakukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Mengenai pembunuhan Sui, kita bisa menunggu dan melihat. Kepala keluarga berkata Sui juga punya rahasia lain. Kami tidak tahu apa itu, tapi itulah satu-satunya penjelasan mengapa Fushan memperlakukannya begitu penting. Jika kita menyerang tanpa mengungkap rahasia ini terlebih dahulu, kita mungkin akan mengundang bencana yang tidak terduga bagi seluruh keluarga Li. Li Moyuan membeku. Beberapa waktu berlalu sebelum dia menghela napas dan berkata, Saya mengerti. Beritahu ayahku aku akan berangkat ke ibu kota prefektur Cloud River sekarang juga. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Antarkan tuan muda. Jangan biarkan apapun menunda perjalanan Anda. Anda harus mencapai ibu kota prefektur sesegera mungkin. Dipahami? Petugas itu berlari mengejarnya, lalu memerintahkan para penjaga menunggu di luar. Dipahami? Para penjaga meneriakkan pengakuan mereka. Melihat ini, Li Moyun menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa meskipun menyetujui pengaturan ayahnya, Li Tianhan tidak percaya padanya untuk tidak menyelinap kembali ke kota dan tetap menyergap Sui. Begitu kudanya membawanya jauh melewati tembok kota, Li Moyun berbalik untuk melihat kembali ke gerbang utama yang tinggi dan megah. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Sui, tunggu saja. Kemudian, dia dan pengawalnya berlari ke kejauhan. Akademi Asal Surga. Pemandian air panas alami di pavilion yang dibangun di atas puncak gunung yang menghijau. Saat itu sudah larut malam, dan bintang-bintang jarang dan redup. Dua sosok ramping direndam dalam air panas yang mengepul. Hanya leher putih panjang dan wajah cantik memukau yang terlihat. Udaranya berkabut, dan airnya beriak. Wen Lingshu duduk di atas batu besar di mata air, hanya terlihat samar-samar di balik kabut. Dia dengan nyaman merentangkan kaki putih panjangnya di bawah permukaan air, dan dengan lembut menendang kakinya, menimbulkan arus hangat, dan wajahnya yang cantik benar-benar rileks dan tentram. Dia mengangkat tangan untuk menyeka butiran keringat di alisnya, lalu bertanya dengan suaranya yang tajam. Kakak, apa sebenarnya yang ditulis kakak ipar dalam suratnya? Wen Lingzhao ada di dekatnya, rambutnya disanggul. Kulitnya seperti batu giok. Di dalam kabut, dia adalah kecantikan yang sangat halus, seperti ilusi atau mimpi. Mengapa kamu bertanya? Alisnya sedikit berkerut. Bahkan ketika dia bersama adik perempuannya, ciri-ciri, ekspresi, dan temperamennya tetap dingin dan menyendiri seperti es. Terlepas dari kata-katanya, dia tidak bisa tidak mengingat surat yang dikirimkan adik perempuannya beberapa hari yang lalu. Isinya hanya satu kalimat. Saya harap Anda dapat membatalkan pernikahan kita secepatnya. Dengan begitu, semua orang akan bahagia. Saat pertama kali melihatnya, Wen Lingzhao tercengang. Bahkan setelah merenung panjang lebar, dia tidak tahu apakah pria itu bersungguh-sungguh dengan perkataannya, atau apakah ini hanya cara tidak langsung untuk mengolok-oloknya. Seperti yang dikatakan Sui, dia berkultivasi dengan sangat keras justru karena dia merasa terkekang. Dia ingin tumbuh kuat melalui kerja kerasnya sendiri, dan begitu dia menjadi cukup kuat, kendalikan nasibnya sendiri.
Dia tidak ingin pernikahan palsu ini membelenggunya lagi. Wen Lingzhao tidak akan pernah menyangka bahwa Sui yang dia abaikan, pria yang dia anggap sebagai orang asing, akan memahami dirinya. Jika hanya itu yang terjadi, maka itu akan menjadi satu hal, tetapi ada sesuatu yang aneh dengan nada suratnya. Apa maksudnya? Semua orang akan bahagia? Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sepertinya dia sedang mengejeknya. Akibatnya, setiap kali Wen Lingzhao mengingat surat itu, dia merasakan ketidaknyamanan yang tidak dapat dia ungkapkan dengan kata-kata. Mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, tatapan dingin Wen Lingzhao beralih ke adik perempuannya. Saya sudah memberitahu orang tua kita bahwa Anda tidak perlu mengikuti mereka kembali ke kota Guangling. Kedepannya, Anda akan tetap berada di ibu kota prefektur Cloud River dan melanjutkan budidaya Anda di Blue River Sword Manor. Dia berhenti sejenak, lalu berkata sambil merenung. Setelah saya resmi menjadi murid guru yang tinggal di dalam, saya akan menemukan cara untuk memasukkan Anda ke Akademi Asal Surga. Dengan begitu, kita bisa bersama dalam jangka panjang, dan aku bisa menjagamu setiap saat. Saat dia mengatakan ini, sedikit kelembutan yang nyaris tak terlihat memasuki suaranya. Kakak, bisakah, bolehkah aku menolak? Wen Lingshu berkedip dan berkata dengan lemah lembut. Dia tentu tidak ingin terjebak di sini seperti ini. Tidak. Wen Lingshu mendongak dan menatap langit malam. Saya sangat disayangkan dipaksa menikah dengan orang asing. Lingshu, tidak mungkin aku membiarkanmu mengalami nasib yang sama. Suaranya yang dingin dan jelas mengungkapkan sedikit kepahitan dan kebencian. Bab ke-58. Bab 58, angin membawamu, mengangkatmu ke awan. Hari ketiga bulan kedua kalender lunar. Siang hari, sehari setelah perjamuan gerbang naga. Sui menyelesaikan budidayanya di hutan Murbei. Saat dia kembali ke pondok aprikot, dia melihat Fushan dan sekelompok pengawal lama menunggunya di sana. Tuan Su! Fushan berjalan sambil tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Saya di sini untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda di perjamuan gerbang naga, serta memberikan hadiah Anda. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan 3 penjaga mendekat. Masing-masing dari mereka dengan hormat menawarkan sebuah kotak giok. Fushan tersenyum sambil menjelaskan. Ini adalah hadiah untuk pemenang kompetisi gerbang naga. Secara keseluruhan, ada 1000 teh lemas, 10 tandan mutiara, 3 batang obat spiritual, dan 1 buku besar seni bela diri rahasia tingkat kuning. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Saya dengan berani mengambil inisiatif untuk mengubah uang kertas emas menjadi uang perak. Itu akan memudahkan Anda untuk membawanya sendiri, Tuan Su. Dia menunjuk ke kotak giok pertama. Ini berisi 18 uang kertas perak. Masing-masing bernilai 10.000 tel perak. Kotak giok kedua berisi 3 batang obat spiritual. Masing-masing adalah Jade Leafporia, Blue Jade Ginseng, dan Blue Streak Frost Grass. Dan kotak giok ketiga berisi seni bela diri tingkat kuning tingkat puncak, tangan zen pemetik bunga, dan penyapu awan. Ketika dia mendengar ini, Sui membuka kotak ketiga dan membuka buku rahasia itu. Setelah membaca sekilas, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Seni bela diri ini jelas hanya cocok untuk wanita. Fushan meringis. Terserah kepada penguasa kota Cloudfall, Li Jianyu, untuk menyiapkan hadiahnya. Dia pasti memilih teknik itu sebagai penghinaan yang disengaja. Jika Anda tidak menyukainya, dengan sedikit waktu, saya dapat menawarkan Anda panduan seni bela diri alternatif. Dia jelas sangat menyadari sifat buku seni bela diri ini. Sui menolak tawarannya, tidak sedikit pun khawatir. Tidak dibutuhkan. Ini akan baik-baik saja. Mengingat standarnya, bagaimana mungkin dia bisa tertarik pada seni bela diri tingkat rendah? Kirimkan hadiah Tuan Su ke kamarnya. Fushan berbalik dan memerintahkan pengawalnya, yang segera mulai bekerja. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, Tuan Su, Pulau Spirit Bambu sekali lagi menjadi milik kota Guangling,
Dan setidaknya untuk saat ini, pulau itu berada di bawah kendali penguasa kota saya. Saya di sini hari ini untuk mengundang Anda mengunjungi pulau itu. Sui tergoda. Dia ingat bahwa Pulau Spirit Bambu memiliki konsentrasi energi spiritual yang tinggi, dan bambu roh Blue Jada tumbuh di sana. Kapan kita berangkat? Tanya Sui. Fushan segera tersenyum. Silakan lewat sini. Saya sudah menyiapkan kereta. Kita bisa pergi sekarang juga. Dia secara pribadi memimpin. 1 jam kemudian, pengawal lama mengendarai kuda perang saat mereka mengawal kereta Sui dan Fushan. Kereta berhenti ketika mencapai suatu tempat kira-kira 30 mil dari kota, di sepanjang tepi sungai Ajo besar. Bentangan tepi sungai ini adalah bagian dari pegunungan Azure Cloud. Ada pepohonan kuno yang rimbun di mana-mana. Saat keluar dari gerbong, Sui dan Fushan melihat perahu tertutup tenda sudah siap dan menunggu mereka. Mereka menaikinya dan menyeberangi air, mendekati pusat sungai. Pulau itu kecil, lebih banyak pulau daripada pulau. Lebarnya hanya 300 kaki. Itu ditutupi bebatuan bergerigi. Kecuali hutan bambu yang menghijau, pulau itu sepenuhnya tandus. Bahkan rumput pun tidak tumbuh di atas batu-batu besar. Mengapa sudah ada orang di pulau itu? Dari kejauhan, Fushan melihat sebuah perahu ditambatkan di sisi Pulau Spirit Bambu, dan samar-samar dia bisa melihat 2 sosok berjalan di tengah bambu. Ekspresinya langsung menjadi gelap. Petugas di sampingnya buru-buru menjelaskan. Tuan kota, kemungkinan besar mereka berasal dari kota Cloudfall. Mereka pasti datang dari seberang sungai. Li Jianyu, si tua bangka itu. Dia berani mengirim orang ke Pulau Spirit Bambu? Apa dia benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuh mereka? Mata Fushan bersinar dengan niat membunuh. Tak lama kemudian, perahu mereka sampai di pulau itu. Saat itulah Fushan melihat para pelanggar dengan jelas sepanjang waktu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya karena terkejut. Itu adalah seorang pemuda dan seorang lelaki tua. Pemuda itu mengenakan jubah berwarna giok dan ikat pinggang lebar. Kulitnya bersih, wajahnya tampan, dan dia tampak bersemangat. Penatua itu mengenakan topi hitam kecil, dan dia mengenakan jubah kain. Dia tampak tidak biasa, dan punggungnya sedikit tertunduk saat dia berdiri 1 kaki dari pemuda itu. Puncak alam akumulasi Ki. Di saat yang sama, tatapan Sui tertuju pada pemuda dan lelaki tua bertopi hitam. Sekilas, dia bisa membedakan sedikit hanya dari aura mereka. 4 alam dao bela diri, sirkulasi darah, akumulasi Ki, tungku dalam, dan ensrafa. Mencapai puncak alam akumulasi Ki adalah bukti bahwa seseorang telah menyempurnakan Ki mereka ke tingkat manifestasi astral. Seniman bela diri seperti itu bisa berjalan langsung di atas air. Di lahan kering, mereka bisa melompat sejauh 100 kaki dalam sekali lompatan. Nafas mereka bergemuruh seperti guntur, dan energi vital mereka muncul dengan sendirinya. Hanya garis tipis yang memisahkan seniman bela diri tersebut untuk mencapai alam tungku dalam dan menjadi Grand Master. Di kota Guangling, orang seperti dia akan menjadi ahli tingkat puncak. Fushan, misalnya, hanya berada di alam akumulasi Ki tahap akhir. Dia 1 level lebih rendah dari tetua bertopi hitam. Namun tak lama kemudian, Sui membuang muka. Seorang ahli akumulasi Ki puncak saja tidak layak untuk diperhatikan. Sebaliknya, Sui menggunakan waktu ini untuk diam-diam mengevaluasi Pulau Spirit Bambu itu sendiri. Tak lama kemudian, dia mengangguk pada dirinya sendiri. Pulau itu kemungkinan besar terhubung dengan aliran air Great Azure. Pegunungan Azure Cloud berada di dekatnya, sehingga pegunungan dan perairan menyatu, dan esensi langit dan bumi berkumpul di sini. Itu memang merupakan tanah yang diberkati, tanah spiritual. Itu adalah 1 langkah maju dari hutan Murbei yang ditemukan Sui. Tidak heran jika hal itu memunculkan ramuan spiritual setingkat Blue Jade Spirit Bambu. Pada saat yang sama, pemuda berjubah giok dan tetua bertopi hitam menyadari keributan itu, dan keduanya menoleh.
Pemuda itu tersenyum dan berseru. Mungkinkah Anda Tuan Kota Fushan? Dia baru berusia 18 tahun, tetapi setiap gerakannya membawa kesan bangsawan. Dan sepertinya bertemu Fushan, penguasa seluruh kota, adalah hal yang normal baginya. Itu aku, kata Fushan. Bolehkah aku bertanya siapa kalian berdua? Seberapa berpengalaman dan liciknya tatapan Fushan? Sekilas dia tahu bahwa keduanya luar biasa. Dia dengan halus melambai, memberi isyarat agar pelayannya tetap berada di perahu yang tertutup. Dia dan Sui kemudian turun ke Pulau Spirit Bambu. Nama saya Zhang Yuansing. Saya dari keluarga Zhang di ibu kota prefektur. Dia tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Tuan Kota Fu, saya pernah mendengar ayah saya berkata bahwa di 19 kota di prefektur Cloud Driver, hanya sedikit orang yang layak diperhatikan, tetapi Anda adalah salah satu dari sedikit orang yang langka itu. Bertemu dengan Anda sekarang, saya dapat melihat bahwa itu benar. Anda memang luar biasa. Keluarga Zhang di ibu kota prefektur Cloud Driver. Pupil mata Fushan sedikit mengecil, dan ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Bolehkah aku menanyakan nama ayahmu yang terhormat? Tuanku tidak lain adalah kepala keluarga Zhang saat ini. Kata tetua bertopi hitam, berbicara untuk pertama kalinya. Hati Fushan bergetar, tatapannya langsung serius. Ah, begitu. Saya tersanjung telah menerima pujian yang begitu tinggi dari ayah Anda yang terhormat. Zhang Yuansing tersenyum tipis. Sepertinya dia sudah mengantisipasi Fushan akan bereaksi seperti ini. Tuan Kota Fu, kamu tidak akan menyalahkanku karena datang tanpa diundang, kan? Fushan menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku bisa? Zhang Yuansing mengangguk. Kemudian, pandangannya beralih dari Fushan ke Sui, ekspresi kagum di wajahnya. Tadi malam, aku juga menghadiri perjamuan Gerbang Naga. Tuan Muda Su, saya menonton pertandingan Anda dengan Mo Tianling. Itu spektakuler. Itu membuatku terkagum-kagum. Dia berhenti, lalu tersenyum. Tetapi saya juga mendengar sedikit tentang apa yang terjadi pada Anda saat itu. Dan saya mengetahui bahwa situasi Anda saat ini di keluarga Wen adalah, ya, sepertinya itu tidak bagus. Jika Anda ingin mengubah kesulitan Anda, saya dapat membantu Anda. Dalam hati, Fushan mencibir. Seorang murid keluarga Zhang di ibu kota prefektur Cloud Driver memang agung dan luar biasa. Tapi Sui adalah seseorang yang bahkan diperlakukan dengan hormat oleh spirit Jade Marchioness, keberadaan yang transenden. Bagaimana mungkin dia membutuhkan Anda untuk membantunya keluar dari kesulitannya? Sui menatap pemuda yang tersenyum dan percaya diri itu dan berkata dengan tenang. Pernahkah kamu mendengar ungkapan mereka yang menawarkan keramah tamahan yang tidak diminta pasti menyembunyikan niat jahat? Sebuah cahaya tajam melintas di mata orang tua itu. Bicaralah dengan hati-hati, anak muda. Pastikan untuk tidak membawa bencana pada dirimu sendiri. Tapi Zhang Yuansing hanya tersenyum dan mengusirnya, tidak sedikit pun tersinggung. Penatua Zhong, tidak perlu marah. Keterus terangan Tuan Muda Su adalah alasan utama saya mengaguminya. Dia terdiam, lalu berbicara langsung pada Sui. Tuan Muda Su, Anda tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Saya ingin membantu Anda semata-mata karena saya mengagumi keterampilan dan pencapaian Anda dalam dao bela diri. Akan sia-sia bagi seseorang yang berbakat sepertimu untuk tetap tinggal di kota Guangling. Tidak ada bedanya dengan mengubur mutiara di dalam lumpur. Ekspresi Sui aneh. Sudah lama sekali sejak tidak ada orang yang berbicara kepadanya seperti ini. Ketika dia melihat Sui tetap diam, Zhang Yuansing mengira dia ragu-ragu. Dia tidak bisa menahan senyum percaya diri. Tuan Muda Su, santai saja. Jika Anda mengikuti saya ke prefektur Cloud Driver, saya jamin saya akan memberi Anda kesempatan untuk memamerkan kecemerlangan Anda dan menonjol di antara yang lain. Sui tercengang. Dari kelihatannya, kamu ingin aku mengikutimu sebagai punggawa? Pria bertopi hitam mendengus dingin. Di ibu kota prefektur,
Ada banyak pemuda berbakat yang ingin berada di bawah perintah Tuan Muda kita seperti halnya jumlah ikan mas di sungai. Namun mereka yang memenangkan hati Tuan Muda sangat jarang seperti Kilin, Tanduk dan bulu burung Phoenix. Seolah-olah mencurigai Sui tidak memahami maksudnya, tetua itu menambahkan. Mari kita begini. Di kota Guangling, menempati posisi pertama dalam perjamuan gerbang naga sudah cukup untuk membuat Anda bersemangat, tetapi di ibu kota prefektur, tidak ada kekurangan pemuda dengan bakat yang sebanding. Akhirnya, sudut bibirnya melengkung ke atas. Sekarang kamu harus memahami betapa beruntungnya kamu telah memenangkan kekaguman Tuan Muda kita. Saat ini, Fushan memiliki tatapan aneh di matanya. Jika bukan karena status pihak lain, dia mungkin tidak bisa menahan tawanya. Tapi kemudian, Fushan sangat menyadari bahwa baik Zhang Yuansing maupun Penatua Zhong tidak mengetahui kemampuan Sui yang sebenarnya. Kalau tidak, mereka tidak mungkin bersikap seperti itu dan menceramahinya seperti orang rendahan. Saat ini, Sui kehilangan kata-kata. Dia bahkan tidak tahu bagaimana harus merespons. Sepertinya dia punya niat baik. Benar? Anda dapat meluangkan waktu untuk memikirkannya. Saya akan meninggalkan kota Guangling dalam 3 hari. Kalau begitu, Anda bisa memberitahu Tuan Kota Fushan tentang keputusan Anda. Kata Zhang Yuansing dengan senyuman ramah, seolah-olah dia meremehkan penggunaan paksaan. Lalu, dia kembali ke Fushan. Meskipun tingkat blue jade spirit bambu yang tumbuh di sini biasa saja, namun masih cukup langka. Saya ingin membeli 2 batang. Mungkinkah kamu bersedia berpisah dengan mereka? Yang manapun yang Anda sukai, saya akan merasa terhormat untuk memberikannya kepada Anda. Kata Fushan terus terang. Zhang Yuansing menggelengkan kepalanya. Tuan Kota Fushan, seperti yang diketahui semua orang di ibu kota prefektur Cloud River, saya, Zhang Yuansing, selalu meremehkan mengambil keuntungan dari orang lain. Penatua Zhong, ketika kita kembali ke kota, saya harus merepotkan Anda untuk mengirimkan 100 batu roh ke tanah milik Tuan Kota. Penatua bertopi hitam mengangguk. Tak lama kemudian, Zhang Yuansing secara pribadi memilih 2 batang bambu blue jade. Kemudian, dia dan Penatua Zhong mengembalikan kapal mereka dan pergi. Sebelum keberangkatan mereka, pemuda bangsawan ibu kota prefektur ini tidak lupa menasihati Sui sekali lagi. Kamu akan terbang lebih jauh dengan angin kencang untuk membawamu, dan aku, Zhang Yuansing, dapat mengirimmu terbang ke awan. Bab ke-59.